Baik, karena sudah ada beberapa yang hadir mahasiswa hari ini, ada 3 saya lihat. Kita akan mulai saja kuliah kita hari ini. Oke, apakah suara saya kedengaran? Halo? Oke, baik, karena suara saya sudah terdengaran. Mari kita mulai ya. Tapi sepertinya agak lambat. Apakah layarnya sudah berganti dengan materi? Di tempat saya masih belum berganti. Belum ya? Oke, ini saya sudah. Oke. Ini mungkin internetnya ya lambat sekali ya. Oke. Baik, kita mulai aja ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih para mahasiswa sekalian. Jadi ini adalah pertemuan kita yang pertama untuk materi yang berkaitan dengan mata kuliah e-bisnis. Jadi di dalam kuliah ini kita akan bertemu selama 16 kali pertemuan, di mana 2 adalah UTS dengan UAS. Sebelum saya mulai materinya, mungkin ini akan perkenalan sebentar saja. Ini adalah profil saya. Saat ini saya selain sebagai dosen juga adalah sebagai karir profesional di perusahaan di PT Guna Nusaira Mandiri, dan juga pernah beberapa kali bergabung dengan perusahaan multinational company seperti di Asia Pasifik, Ross Indonesia, Nairo Keramik, McDermott, dan juga pernah di Astra. Saya lulusan S3 dari Ilmu Manajemen Universitas Negeri Jakarta, dan ini adalah karir dunia pendidikan saya yang ketiga. Sebelumnya saya pernah mengajar juga di Stiki Malang, kemudian di LP3I Jakarta, dan ini adalah yang ketiga saya pindah di Universitas Stekom, dan ini adalah materi saya yang pertama di Universitas Stekom ya. Oke, ini adalah profil saya secara sederhana. Jadi saya sudah bekerja lebih dari 20 tahun. Mudah-mudahan bisa membantu mahasiswa sekalian di dalam memahami tentang materi kita kali ini yang cukup menarik, yang berkaitan dengan e-bisnis ya, dimana kita tahu sejak tahun 90-an, 2000-an ini menjadi sangat berkembang, terutama di perusahaan-perusahaan multinational company yang sudah tidak asing gitu ya, tentang penggunaan dari e-bisnis ini sendiri. Oke, sebelum kita mulai, ini adalah penilaian atau kontrak perkuliahan kita untuk 16 pertemuan ke depan.
di mana di sini saya membagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah kehadiran, itu adalah 30%. Kemudian tugas adalah 20%. Kemudian kita akan menghadapi ujian tengah semester ya. Itu nilainya lah 20%. Sementara terakhir adalah UAS, ujian akhir semester, yaitu sebesar 30%. Untuk jadwal kuliah sudah saya kirimkan di grup ya. Jadi silakan dibaca dan ditandai. Itu adalah tanggal-tanggal pertemuan kita untuk selanjutnya ya, sampai ujian akhir. Oke. Kemudian yang nggak kalah penting juga adalah bagaimana range dari penilaian kita di akhir ya. Jadi di sini nilainya dibagi atas beberapa bagian. Bila ingin mendapatkan nilai A, maka nilainya adalah harus mendapatkan sama dengan 86 sampai dengan 100. Kemudian untuk dapat AB adalah 77 sampai dengan 85. Kemudian dapat B adalah 72 sampai 76. Kemudian 66 sampai dengan 71 adalah BC, kemudian 60 sampai dengan 65 adalah C, kemudian 50 sampai dengan 59 adalah D. Sementara bila kita mendapatkan nilai di bawah 50, maka kita akan melakukan remedi gitu ya. Oh ya, saya agak lupa sebelumnya bahwa untuk kehadiran ini juga berlaku ya, dimana kalau kita tidak hadir 3 kali pertemuan dari 16 pertemuan, maka kita anggap tidak dapat mengikuti ujian akhir ya. Gitu. Jadi kehadiran sekitar 90, 85, 90%. Karena saya pikir kehadiran itu penting untuk kita bisa belajar memahami materi itu lebih baik. Oke. Apa kira-kira capaian pembelajaran yang akan kita lakukan selama 16 pertemuan ini? Yang pertama adalah kita berharap mahasiswa mampu menjelaskan konsep berbisnis secara elektronik dan perbedaannya dengan tradisional. Kira-kira apa sih perbedaannya gitu ya. Dan kira-kira apalagi sih model-model e-bisnis yang ada saat ini, yang tentunya ini adalah terus akan berkembang ya. Tapi kita lihat beberapa model-model bisnis yang bisa kita lihat dijadikan sebagai benchmarking atau sebagai sebuah contoh di dalam kita melakukan e-bisnis. Kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara e-bisnis dengan e-commerce. Ya, jadi apa sih bedanya e-bisnis dengan e-commerce? Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami tentang evolusi dari e-bisnis itu sendiri dan tren masa depan itu seperti apa dari e-bisnis. Masih layakkah kita melakukan e-bisnis untuk masa depan, ataukah kita akan kembali kepada traditional business gitu ya. Kemudian kira-kira apa challenge yang kita hadapi ketika kita melakukan e-bisnis untuk masa depan. Ini kita akan jelaskan dan kita akan pelajari di dalam materi kita. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa juga mampu menjelaskan tentang sistem pembayaran dalam e-bisnis. Apa saja sih yang saat ini ada di dalam sistem pembayaran dalam e-bisnis. Yang kelima adalah mampu membuat strategi untuk e-bisnis gitu ya. Jadi kita berharap mahasiswa, terutama ini kan saya lihat ya Pak dari program studi kewirausahaan dan bisnis, bagaimana kita mampu membuat strategi untuk membangun sebuah e-bisnis. Yang tentunya nomor 6 dan 7 adalah mampu tentang agenda kita apa sih tentang selama 14 kali pertemuan ini gitu ya. Jadi selama 14 kali pertemuan atau mungkin 16 kali di mana di dalamnya adalah ujian. Yang pertama adalah kita akan berbicara tentang apa itu bisnis dan e-bisnis, kemudian diakhiri dengan implementasi dari sistem e-bisnis seperti apa, ya. Jadi ini adalah agenda kita selama 16 kali pertemuan atau 14 kali pertemuan. Nah, ini adalah buku acuan yang kita pakai atau yang saya pakai, yang ini mungkin bisa jadi akan saya gunakan sebagai juga buku acuan di dalam ujian akhir ya, ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Sudah saya posting referensi ini, jadi silakan mahasiswa sekalian
bisa mendownload dan membaca buku acuan ini ketika akan menghadapi ujian nanti, baik UTS ataupun UAS. Kemudian juga untuk materi tugas akan saya ambilkan dari buku ini juga ya. Oke, kita masuk ke materi pertama kita. Yang akan kita bicarakan ini adalah tentang apa sih bisnis dan e-bisnis gitu ya. Ini penting banget untuk memahami konsep ini. Kenapa? Karena ketika kita udah paham, maka kita akan bisa lanjut ke berikutnya gitu ya. Jadi kita akan bicara tentang bisnis. Saya tahu bahwa di sini ada prodi dari bisnis dan kewirausahaan ya. Tapi karena kendala internet mungkin agak susah saya berinteraksi dengan mahasiswa sekalian. Jadi mungkin kita akan lanjut aja bahwa apa sih bisnis gitu ya. Kalau secara sederhana, secara ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan bisnis adalah seseorang atau lebih, satu atau lebih gitu ya, atau organisasi, orang atau organisasi yang menawarkan barang atau jasa. Jadi secara sederhana adalah orang atau organisasi yang menawarkan barang atau jasa langsung pada konsumen gitu ya, atau pada bisnis lainnya. Jadi bisa langsung direct dengan konsumen, atau mungkin B2B, yaitu business to business, yaitu bisa jadi dengan ke bisnis lainnya. Nah, biasanya di sini bisnis bertujuan untuk memperoleh laba. Ini adalah kita sebut dengan ilmu ekonomi. Jadi secara sederhana adalah seperti ini, yaitu menawarkan barang atau jasa kepada konsumen. Tetapi secara lebih luas, sebenarnya bisnis bukan hanya menawarkan barang atau jasa, tetapi pengertian lebih luas adalah segala aktivitas produksi. Jadi bukan hanya kita menjual, tetapi juga aktivitas di dalam kita memproduksi barang atau jasa itu sendiri, kemudian jual belinya, pemasokan daripada raw materialnya gitu ya, dan juga pendistribusian barang. Nah, itu juga kita sebut dengan bisnis gitu ya, yang memang ujungnya kembali adalah untuk mendapatkan umpan balik yang bersifat komersil. Nah, ini adalah pengertiannya lebih luas gitu ya, bahwa bisnis bukan sekedar menawarkan barang jasa, tetapi ada proses produksinya juga, ada manufacturingnya juga di situ yang terlibat gitu. Sehingga ini dikuatkan oleh Hopper tahun 2008, di mana beliau mengatakan bahwa bisnis adalah segala dan keseluruhan kompleksitas yang ada pada berbagai bidang gitu ya, seperti penjualan dan industri. Jadi segala dan keseluruhan kompleksitas yang ada. Nah, ini diperkuat lagi oleh Bone 2007, di mana dia di sini dikatakan juga adalah aktivitas usaha untuk mencari keuntungan ya, dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian gitu. Jadi ini masuk ke dalam lebih luas, yaitu sistem perekonomiannya itu sendiri. Nah, ini adalah secara sederhana pengertian dari bisnis gitu. Sementara kalau kita lihat secara menyeluruh, maka bisnis itu tentunya dimulai dari apa? Dimulai dari pemasokan bahan baku atau jasa ya. Ini perolehannya, pembakunya dari mana? Raw materialnya dari mana? Termasuk kalau dia jasa. Seorang dosen itu adalah jasa. Tentunya harus ada perolehan dosennya dari mana, gitu ya. Itu mulai bisnisnya dari situ. Kemudian yang kedua adalah produksi barang dan jasanya itu sendiri. Bagaimana produksi barangnya terjadi. Kemudian yang ketiga adalah bisnis itu juga adanya pendistribusian barang atau jasa kepada konsumen gitu. Kemudian yang keempat adalah terjadinya transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli gitu. Kemudian yang berikutnya adalah pemasaran gitu ya. Yang berikutnya adalah pemasaran. Kemudian yang berikutnya adalah pelayanan. Jadi after service-nya atau pada saat
karyawan pembeli itu membeli, bagaimana penjual melayani pembeli itu gitu ya, termasuk di dalamnya adalah bisnis. Kemudian yang ketujuh adalah kegiatan operasional dan manajerial di internal perusahaan itu sendiri gitu ya. Jadi kegiatan operasional baik itu yang bersifat langsung di lapangan manufacturing atau mungkin sportingnya gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam juga lingkungan bisnis gitu. Kemudian yang kedelapan adalah pembinaan hubungan baik dengan para stakeholders. Nah, ini juga penting di dalam bisnis. Jadi stakeholder itu siapa sih gitu ya? Stakeholder adalah orang-orang yang terlibat tentunya, yang terlibat di dalam bisnis itu sendiri. Ya, yang pertama tentunya kalau kita lihat stakeholder itu adalah mulai dari eh, apa namanya pemegang saham gitu ya. Kemudian yang kedua adalah karyawan itu sendiri, kemudian pembeli, kemudian juga adalah pemasok. Itu adalah para stakeholders gitu. Kemudian yang 9 adalah pembelajaran dari bisnis, bahwa bisnis itu sendiri ada keberlanjutan di dalam melakukan pembelajaran dari bisnis. Nah, inilah kira-kira secara gambaran garis besar dari sebuah bisnis ya, bahwa bisnis itu luas, bukan hanya sekedar membeli atau menawarkan barang kepada konsumen gitu. Kemudian apa yang kita maksud dengan e-bisnis? Oke. Nah, di sini e-bisnis yang dikatakan oleh Romney Steinbarth, dia mengatakan bahwa e-bisnis mengacu pada semua penggunaan kemajuan teknologi informasi gitu ya, khususnya teknologi jaringan dan komunikasi untuk Oke, mohon maaf ada reconnect dari saya. Masih terdengar suara saya? Masih terdengar suara saya ya? Oke, baik. Mari kita lanjutkan pengertian kedua. Ini adalah yang dikatakan oleh Romney atau Steinbarth. Jadi mengacu pada semua penggunaan kemajuan teknologi ya, informasi khususnya teknologi jaringan dan komunikasi untuk memperbaiki cara-cara sebuah organisasi dan melakukan seluruh proses-proses bisnis. Jadi yang tadi tuh yang kita sebutin mulai dari penyediaan raw material, proses produksi sampai kepada penjualan, sampai kepada learning gitu ya. Itu semuanya dilakukan secara teknologi komunikasi dengan menggunakan internet. Inilah yang membedakannya gitu. Secara konsepnya sama tapi secara ininya adalah seperti itu. Kemudian apabila kita melihat dari sisi R. Kelly Reiners, maka dia mengatakan bahwa e-bisnis adalah suatu definisi yang lebih luas dari e-commerce gitu. Jadi e-commerce adalah bagian dari e-bisnis karena e-commerce itu hanya bagian kecilnya saja, yaitu di bagian penjualan biasanya ya. Kemudian e-bisnis adalah bagian yang lebih luasnya yang tadi dikatakan, mulai dari supply chains-nya, mulai dari orangnya, mulai dari manufacturingnya gitu ya. Jadi bukan hanya aktivitas jual beli, tetapi juga bisnis dengan mitra, pembelajaran bisnis melalui e-learning, pelaksanaan tugas-tugas bisnis dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini adalah yang dikatakan oleh R. Kelly Reiner berkaitan dengan e-bisnis gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah yang dikatakan oleh Lou Gerstner, seorang CEO perusahaan IBM ya waktu dulu ya. Dia mengatakan bahwa
E-business merupakan aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan atau jasa dengan memanfaatkan internet gitu ya, sebagai media komunikasi, transaksi, dan juga salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah dunia bisnis. Jadi sekarang sudah melingkupi pendidikan pelanggan, pengembangan produk, pengembangan usaha, dan lain sebagainya. Ini dikatakan oleh Leo Gerstner ya, ia mengatakan bahwa e-business aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertukaran barang dan jasa. Ini yang dikatakan oleh Leo Gerstner. Kemudian yang terakhir adalah dari Mohan Sauhene. Dia mengatakan bahwa e-business adalah penggunaan jaringan elektronik gitu ya, dan teknologi terkait untuk memungkinkan, memperbaiki, meningkatkan, mengubah atau menciptakan proses bisnis atau sistem bisnis untuk menciptakan nilai superior bagi pelanggan saat ini atau pelanggan yang potensial. Ini yang dikatakan oleh Mohan Sauhene. Jadi penggunaan jaringan elektronik ya, teknologi untuk yang memungkinkan untuk memperbaiki, juga meningkatkan atau mengubah atau menciptakan proses bisnis itu sendiri gitu. Nah, ini adalah pengertian e-bisnis yang terakhir dari Mohan ya. Nah, kalau kita bisa lihat secara sederhana, maka e-bisnis itu adalah web di sini sebagai universal aksesnya, standarnya sebagai page-nya ya. Kemudian masuk kepada e-business, yaitu using internet technologies ya to transfer key business process gitu. Nah, di sini digabung dengan IT ya. Di sini digabung dengan IT, ada data, application, core business processes, reliability, security, and availability. Jadi e-business adalah bisnis itu sendiri ya. Jadi secara sederhana kalau kita summary, e-business adalah bisnis itu sendiri yang tadi kita bicara bisnis tradisional, ditambah dengan webnya ya. Jadi webnya, page-nya gitu ya, ditambah dengan information technology atau TI, teknologi informasi, yang mengolah data-data atau informasi menggunakan aplikasi, menghubungkan dengan orang-orang dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan yang kita sebut dengan e-business secara garis besar ya. Jadi inilah secara garis besar e-business yang terjadi. Nah, kalau kita lihat secara simple, apa perbedaan bisnis tradisional dan e-business? Nah, ini adalah satu hal yang menarik, adalah bahwa kalau bisnis tradisional itu perkembangannya adalah bertahap ya. Dia bertahap. Sementara kalau karakteristik dari e-business itu adalah journey gitu ya, perjalanan gitu ya. Kalau perjalanan berarti apa? Kalau perjalanan itu berarti adalah up and down, kadang naik, kadang turun, dan kadang berubah dengan cepat. Itulah kalau saya bicara di dalam dunia bisnis gitu ya sekarang ini ya, dengan pengalaman kerja saya ya. Perusahaan-perusahaan yang berbasis dengan e-business itu mengalami perkembangan ataupun lingkungan yang sangat-sangat dinamis dibandingkan dengan organisasi yang tidak mengembangkan e-business dalam perusahaannya. Dalam pengertian maksudnya adalah e-commerce ya. Mungkin bisa jadi tradisional sudah menggunakan e-business, tetapi mungkin bisa jadi tidak menerapkan e-business di dalam e-commerce ya, di dalam penjualannya, marketingnya gitu. Nah, disinilah karakteristiknya. E-business sangat dinamis banget, sangat cepat, bisa jadi dalam jangka waktu setahun, 2 tahun gitu ya, terjadi perubahan yang sangat cepat di dalam produk, pemasaran atau apapun gitu ya. Bisa jadi dalam setahun apa yang kita jual di hari ini mungkin tidak bisa lagi kita jual di 5-6 bulan ke depan. Harus ada inovasi-inovasi baru di dalam penjualan kita. Termasuk di dalamnya adalah di dalam page-nya itu sendiri, website-nya itu sendiri. Karena ada kebosanan dari orang ya di dalam melihat itu, sehingga harus ada inovasi baru. Tidak mengherankan kalau kita bicara buka Android ya, program-program aplikasi akan selalu ada update. Kenapa demikian? Karena update itu adalah untuk terus mengengage gitu ya, mempertahankan audiens atau customer agar tetap merasa nyaman dan interaktif
ya page-nya di dalam itu gitu, sehingga mereka akan terus belanja, terus melihat dengan baik. Kemudian kalau kita lihat berikutnya adalah kalau organisasi bisnis tradisional dia terdefinisi dengan jelas. Nah, disinilah yang tadi saya sebutkan kalau e-bisnis itu tidak jelas ya, karena dalam waktu 6 tahun, 1 tahun pun atau 6 bulan pun mungkin bisa terjadi perubahan. Kemudian kalau bisnis tradisional tadi saya katakan tidak ada perubahan ya, mungkin ada tapi sedikit sekali ya pada lingkungan dan teknologi bisnis ini. Mungkin nanti kalau teman-teman bekerja gitu ya, akan mahasiswa sekalian rasakan ketika bekerja di manufacturing company ya. Ketika kita bicara manufacturing company, maka mereka adalah, saya bisa katakan itu seperti suatu bisnis tradisional. Di situ perubahan itu sangat sedikit dan lingkungan dan teknologinya itu saja gitu ya. Tetapi ketika saya bekerja di perusahaan yang distributor, sales marketing, maka perubahan lingkungan itu sangat cepat sekali gitu ya, menuntut adanya interaksi dan keputusan yang sangat cepat gitu ya. Kalau bisnis tradisional tekanan dan target waktu yang tinggi, sementara kalau karakter dari e-bisnis adalah waktu dan kecepatan ya. Ini adalah sesuatu yang sangat kompetitif gitu ya. Kalau bisnis tradisional bagaimana menghadapi tekanan dan target waktu yang tinggi di dalam memproduksi, misalkan menyediakan barang. Kalau kita bicara tentang tradisional berarti kita mungkin lihat toko-toko di Tanah Abang gitu ya, tekanan ketika customer datang dan target waktu yang tinggi juga. Sementara kalau kita perjalanan e-bisnis, waktu dan kecepatan pemasaran adalah faktor yang kompetitif. Gagal kita memasarkan produk kita dengan cepat, maka sudah diambil oleh orang lain gitu ya. Ini menjadi faktor kompetitif yang utama gitu. Belum lama ini saya pernah bertemu dengan salah satu pengusaha ya, baju hijab nasional gitu ya, dan dia cerita kepada saya bahwa bagian pemasaran dan teknologi IT mereka terlambat di dalam menghadapi e-commerce, sehingga yang terjadi adalah produknya tidak kompetitif dan kalah dengan pesaingnya yang sudah menggunakan e-commerce. Inilah yang saya sebut dengan kecepatan dalam berubah. Kemudian untuk organisasi bisnis tradisional juga pembelajaran juga sama, berkelanjutan. Tetapi kalau e-bisnis adalah pembelajaran yang berkelanjutan dan dibutuhkan adaptasi yang cepat di dalam melakukan perubahan itu sendiri. Jadi belajar untuk melakukan adaptasi ya. Tapi kalau tradisional biasanya pembelajaran untuk berkelanjutan gitu. Oke, secara sederhana ini kira-kira gambarannya gitu ya. Jadi kotaknya adalah seperti ini. Kalau misalkan e-bisnis itu ada merah seperti ini gitu ya, naik turun, up and down, and up down, and then naik lagi. Mungkin secara sederhana proses flow-nya sama. Ketika kita berbicara bisnis, proses flow-nya akan sama antara tradisional dengan e-bisnis ya. Mungkin yang pertama adalah kita mengerti tentang bisnis itu sendiri. Ini konsepnya gitu ya. Kita mengenal konsepnya dulu. Ketika kita pengen berbisnis, Anda harus tahu konsepnya atau mengerti tentang bisnisnya. Kemudian yang kedua adalah opportunity-nya gitu ya. Opportunity-nya ada nggak? Kita analisa gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang saya pengen dagang gitu ya, kita pengen lihat ada dagangan misalkan baju gitu ya, baju muslim atau baju yang lain. Maka yang pertama adalah yakinkan bahwa kita mengerti bisnis itu sendiri. Bisnis baju seperti apa sih? Konsepnya seperti apa? Kemudian yang kedua adalah analisa peluang daripada bisnis itu sendiri. Apakah kita punya peluang? Gunakan SWOT analysis gitu ya di dalam melakukan opportunity analysis ini. Lihat market, survei market, lihat para pesaing seperti apa gitu ya. Kita bisa menggunakan PESTEL ya, salah satu analisa yang kita gunakan untuk menganalisa situasi lingkungan. Ya PESTEL itu ada politik, ekonomi, sosial gitu, environment dan legal dan sebagainya. Setelah kita melihat ada opportunity, baru kita membuat perencanaan. Setelah kita buat perencanaan, kita implementasikan. Baru setelah diimplementasikan, selanjutnya adalah kita assess gitu ya. Kita assess, kita lihat, kita monitoring, kita perbaiki apa yang kurang. Nah, organisasi tradisional itu bertahap seperti ini, naik ke atas gitu ya, berjalan satu. Tetapi karakteristik dari e-bisnis itu terkadang agak susah.
kita belum mengerti tentang bisnis, kita harus segera mengimplementasikan seperti ini gitu ya, langsung mengimplementasikan. Atau mungkin pada saat implementasi akhirnya kita balik lagi ke bawah, mesti mengerti. Jadi kita seakan-akan bekerja seperti paralel gitu ya. Inilah betapa pentingnya tadi kita katakan bahwa ketika kita bicara e-bisnis, yang kita bicarakan adalah kecepatan dan waktu yang harus cepat gitu ya. Kenapa? Karena teknologi bekerja dengan sangat cepat dan orang-orang pun selalu melakukan perubahan. Inilah kira-kira perbedaan tradisional dan e-bisnis. Nah, kita lihat di dalam suatu organisasi ternyata terjadi perbedaan nih. Kenapa kita harus bisa berpindah ke e-bisnis? Kalau kita lihat, organisasi itu memiliki dua aset. Yang satu adalah tangible asset, yang kedua adalah yang kita sebut dengan intangible asset. Tangible asset adalah aset-aset yang nampak, yang kelihatan ya. Yaitu apa saja? Seperti misalkan building, bangunan, kantor gitu ya. Manufacturing, mesin-mesin yang kita miliki, mobil dinas, dan lain sebagainya. Itu adalah tangible asset dari perusahaan. Kemudian ada juga equipment ya, ada equipment dari mesin-mesin yang tadi saya sebutkan. Kemudian mungkin bisa jadi ada furniture ya, dari aset perusahaan yang kelihatan. Kemudian yang paling penting adalah cash, ada uang cash, itu juga tangible asset. Sementara intangible asset, aset-aset yang tidak nampak ya, aset-aset yang tidak nampak itu adalah seperti misalkan skill dan kompetensi gitu ya. Ini adalah aset-aset yang tidak nampak di dalam perusahaan, tetapi ini adalah aset ya, yang terkadang orang tidak melihat. Zaman dulu ketika kita bicara tradisional, orang tidak melihat skill dan kompetensi ya, hanya bekerja, dia bisa datang jam 8 pulang jam 5 cukup gitu ya. Tapi ternyata saat ini menjadi penting. Ini yang kita sebut dengan intangible asset. Nanti kita lihat kenapa penting dan bagaimana pergeseran dari tangible asset ke dalam intangible asset. Kemudian motivation, ini juga adalah intangible asset ya. Dulu mungkin kita lihat ketika kita bicara tenaga kerja, ada generasi baby boomers, kita bicara tentang generasi X, generasi Y, generasi milenial, generasi Z dan sebagainya. Dulu mungkin motivasi tidak begitu penting bagi generasi X atau generasi baby boomers ya, karena kenapa? Karena kebutuhan mereka dalam bekerja. Tetapi kita lihat sekarang bahwa generasi-generasi milenial, generasi-generasi Z ya, di mana orang tua mereka sudah memiliki kecukupan yang lebih baik, sehingga mungkin ketika mereka bekerja motivasi menjadi penting bagi mereka gitu ya. Jadi motivasi penting bagi mereka. Kenapa? Karena inilah yang membuat mereka bergerak untuk mau bekerja dan menghasilkan suatu barang, value chain namanya gitu ya. Kemudian databases atau segala macam informasi, ini pun penting ya. Apalagi ketika kita bicara perusahaan manufacturing yang memiliki bagian riset and development, database ini menjadi penting di dalam mereka mengolah data-data yang ada. Kemudian kita bicara information technologies gitu ya. Bagaimana bagian IT menjadi intangible asset juga di dalam perusahaan. Jadi bukan sekedar kita punya komputer, punya laptop, punya jaringan, tetapi bagaimana ini semua menjadi aset intangible bagi perusahaan. Kenapa? Karena dengan ini mereka bisa bekerja, menghasilkan produksi, bisa berinovasi dan lain sebagainya. Kemudian efisien dan responsif proses, ini juga yang kita sebut dengan intangible asset ya, intangible asset. Nah, terakhir adalah customer loyalty dan relationship. Jadi customer yang loyal dan hubungan baik dengan mereka ini menjadi intangible asset gitu. Jadi tidak mengherankan di dalam e-business kita mengenal namanya e-business itu salah satu programnya adalah CRM ya, Customer Relationship Management. Loh, kenapa demikian? Karena customer adalah intangible asset gitu. Kalau dulu orang membeli produk sekali kita tinggalkan. Tapi sekarang bagaimana caranya mereka
perusahaan mempertahankan customer yang ada untuk mereka bisa beli kembali, beli kembali, dan beli kembali. Kenapa demikian? Karena kompetisi semakin ketat, ya, jumlah barang yang dijual semakin banyak, sehingga untuk mendapatkan customer baru kayaknya perlu perjuangan yang cukup ekstra, ya, sehingga lahirlah yang namanya customer loyalty, yaitu bagaimana kita mempertahankan customer sehingga mereka tetap kembali dan membeli produk kita secara terus-menerus gitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pergeseran daripada market value ini di dalam dunia bisnis, ya. Kalau kita lihat di tahun 1982, ya, ternyata dulu tangible asset itu sangat penting. Itu sampai 62%. Kemudian 10 tahun kemudian terjadi pergeseran bahwa ternyata tangible asset itu nggak penting, menjadi hanya 38%, di bawah 50%, mengecil, ya. Jadi semakin mengecil. Kemudian 10 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2002, ya, hanya sekitar 10-15% tangible asset itu menjadi satu hal yang bernilai bagi perusahaan. Kemudian di tahun 2012, 10 tahun kemudian gitu, ya, hanya sekitar menjadi 8-9%. Inilah terjadinya pergeseran nilai dari aset suatu bisnis di dalam suatu organisasi. Kalau kita tidak mengikuti ini, maka kita akan kalah dengan kompetitor atau perusahaan-perusahaan yang sudah mengembangkan intangible asset mereka, gitu, ya. Perusahaan-perusahaan multinational company yang saya join, gabung, gitu, ya, training menjadi hal sangat penting buat mereka, karena mereka tahu skill dan kompetensi karyawan itu sangat penting, membangun motivasi itu sangat penting, sehingga mereka memasukkan 20% dari budget operasional mereka untuk pengembangan orang. Bayangkan dengan traditional market yang mungkin mereka tidak memiliki yang namanya training center, gitu. Inilah yang terjadi saat ini, bahwa di dalam dunia industri, di dunia bisnis, beralih nilai value marketnya kepada intangible asset, gitu, ya. Oke, kenapa e-bisnis itu berkembang? Nah, secara sederhana adalah pertama adanya consumer trend. Jadi tren customer. Kenapa kok ada tren customer? Pertama adalah customer semakin hari semakin manja, semakin pengen servisnya itu speed, gitu, ya. Jadi pengen pelayanan yang serba cepat, gitu. Dan ini tidak bisa kita lakukan secara tradisional. Oleh karena itu, dengan teknologi membuat keinginan dari tren customer ini menjadi terpenuhi, yaitu speed of service. Kedua adalah self service, ya. Customer sekarang juga semakin kritis, ya. Mereka ingin membeli produknya itu dengan pemikiran dan decision mereka sendiri. Mereka pengen lihat, mereka pengen membandingkan, mereka pengen memutuskan sendiri produk-produk yang mereka ingin beli, sehingga dia membutuhkan yang namanya self service. Sehingga teknologi akan membantu ini, mewujudkan ini ke dalam bisnis. Yang ketiga adalah, yang terakhir adalah kenapa bisnis itu berkembang. Yang ketiga dari customer trend adalah bahwa terjadinya integrated solutions, ya, not piecemeal product. Jadi saat ini orang tuh kalau belanja itu, kalau bisa itu supermarket, gitu, ya, serba ada, gitu. Jadi integrated solutions, bukan hanya saya datang ke toko misalkan baju, gitu, ya, hanya ada baju untuk anak-anak, gitu, ya. Ketika saya pengen beli baju dewasa, pergi lagi ke tempat lain. Ketika saya pengen beli baju untuk ini, gitu, ya, baju seragam, harus pergi ke tempat lain, gitu. Nah, ini agak susah karena sekarang orang pengennya ada integrated solutions, ya. Dia datang ke satu tempat dan itu semua ada di situ. Dan itulah kenapa e-bisnis berkembang, karena e-bisnis bisa dengan mudah menawarkan solusi-solusi yang terintegrated, ya. Satu perusahaan, ya, dia menjual berbagai macam barang. Kayak misalkan kita ambil Tokopedia, gitu, ya. Apapun yang kita ingin beli maka ada di sana, gitu, ya. Ini adalah integrated solutions yang terjadi. Kenapa e-bisnis menjadi berkembang? Karena trennya sudah ke sana.
Kedua adalah kenapa berkembang, karena penggerak bisnis perekonomian baru. Kenapa? Apa yang terjadi dengan bisnis perekonomian baru? Yang pertama adalah saling ketergantungan keuangan global. Kalau dulu mungkin tidak ada global ya, kita mungkin per negara gitu, zaman tradisional. Kita berbisnis dengan negara kita sendiri, dengan lingkungan kita sendiri. Tapi sekarang bayangkan kita sudah saling ketergantungan keuangan global ya. Dolar berubah, satu negara bisa terpuruk begitu nilai dolarnya berubah gitu ya. Terjadi krisis, itu yang terjadi di tahun 1998. Betapa terjadi ketergantungan keuangan secara global. Jadi bisnis ini begitu, perekonomian ini begitu luar biasa, sehingga mau tidak mau kita harus bisa merambah bisnis kita sampai ke global, dan itu bisa dilakukan dengan e-bisnis. Yang kedua adalah deregulasi. Apa tuh deregulasi? Adalah regulasi-regulasi yang semakin diringankan, yang menghambat semakin dibuang, sehingga akhirnya tidak ada lagi batasan antara penjualan di nasional dengan mungkin internasional gitu ya. Semakin mudah orang untuk melakukan penjualan secara internasional. Kemudian aliran modal yang tidak dibatasi ya, tidak ada lagi aliran modal yang dibatasi ya. Kemudian digitalisasi berkembang, dan ini pun masuk ke dalam dunia manufacturing. Kita mengenal ada bisnis 4.0, ada sociality 5.0 gitu ya, yang terus berkembang. Mau tidak mau pengusaha harus mulai masuk ke arah sini gitu, karena ini adalah bisnis perekonomian baru gitu. Kemudian berikutnya adalah komunikasi dan transportasi global ya. Jadi tidak hanya kita bicara secara Indonesia, hanya dari Jakarta ke Semarang, Semarang ke Surabaya transportasinya, tapi sudah global. Berapa banyak sekarang perusahaan-perusahaan transportasi juga bergerak untuk bisa memberikan pelayanan secara global gitu. Kemudian yang terakhir adalah realitas geopolitik baru ya, di mana negara-negara sudah mulai aware untuk adanya geopolitik yang baru. Nah, ini adalah ketika saya bicara tentang e-bisnis dan sistem informasi ya. Jadi tadi kita udah bicara secara panjang lebar tentang bisnis, tentang perbedaan dengan tradisional, dengan e-bisnis itu sendiri, dan kemudian juga kita bicara tentang apa yang mendorong sehingga e-bisnis itu begitu cepatnya berkembang gitu ya. Dan yuk kita lihat hubungan e-bisnis dengan sistem informasi ya. Jadi di sini model e-bisnis sulit diwujudkan tanpa dukungan sistem informasi yang tangguh. Jadi di sini ketika kita bicara tentang e-bisnis, maka kita tidak akan bisa mewujudkan kalau kita nggak punya sistem informasi yang tangguh. Jadi benar-benar harus menjadi hal yang utama difikirkan oleh let's say ketika saya mendirikan perusahaan, maka orang-orang dan sistem informasi ini harus kuat gitu. Kemudian yang kedua adalah sistem informasi ini adalah satu sistem yang akan membantu mengintegrasikan data ya. Jadi dia akan mengintegrasikan data yang ada dengan cepat dan mensistemisasi pengolahan data. Jadi informasi ini adalah toolsnya gitu ya, yang akan mengintegrasikan data-data yang kita punya. Jadi kita punya banyak data nih ya, dari manufacturing, dari supplier, dari customer, komplain, produk reject dan sebagainya. Itu data-data diintegrasikan dengan sistem informasi, maka data ini diintegrasikan, disistemasi, diolah gitu ya, ditingkatkan kualitas informasinya, kemudian digunakan sebagai bentuk layanan dan kontrol untuk orang lain gitu dengan sistem informasi ini. Nah, ini adalah yang terpenting. Kemudian yang ketiga adalah transaksi dalam bisnis berbasis internet berupa pertukaran data dan informasi antara penjual dan pembeli gitu ya. Di sini adalah hubungannya. Nah, secara sederhana adalah seperti ini e-bisnis dengan sistem informasi ya. Jadi kalau kita lihat di sini input gitu ya. Di sini kita bicara ketika kita bicara bisnis proses BPM ya, bisnis proses management, kita akan bicara tentang input,
di sini input, proses, dan output ya dari gambar ini. Maka di sini kalau kita lihat inputnya adalah ada manajemen, ada organisasi, dan ada teknologi ya. Kemudian ini semua akan bekerja nanti mahasiswa sekalian silakan dibaca lebih detail gitu ya. Tugas dari masing-masing, apa sih tugas manajemen, organisasi, teknologi ya. Kemudian diolahlah dalam sistem informasi yang tadi sudah kita katakan, sistem informasi ini sangat penting, ini harus kuat karena inilah prosesnya gitu ya. Kalau kita bicara bisnis proses manajemen, ini adalah prosesnya gitu. Sistem informasi ini akan mengolah informasi yang ada di sini dan juga akan memberikan keluaran solusi bisnis ya, yang kemudian solusi bisnis ini akan kembali menjadi persoalan bisnis yang akan dikembalikan kepada manajemen untuk dibuat perbaikan ya. Ini adalah e-bisnis dan sistem informasi yang ada, silakan dilihat, dipelajari lebih detail ya, ini menarik sekali. Kemudian yuk kita lihat tentang yang terjadi di industri. Tadi kita bicara, wah bisnis itu sudah berkembang luar biasa. Seperti apa sih berkembangnya gitu ya? Ini saya mengambil data dari e-Business Watch ya, dari tahun kurang dari 95 sampai sekitar tahun 2024. Betapa electronically trade yaitu e-business telah berkembang besar sekali. Ini terutama adalah kalau kita lihat yang warna hijau ini adalah untuk IT services ya. Jadi dari IT services itu yang paling besar berkembang dan paling cepat gitu perkembangannya selama hampir 20 tahun ya berkembang. Kemudian farmasi juga, constructions, masonry, dan otomotif ya. Ini berkembang terus menerus gitu. Jadi bayangkan data ini 2024 sekarang sudah berkembang sedemikian besar, kita bisa lihat sekarang apalagi gitu ya. Nah, yuk kita lihat yang terjadi yang saya ambil salah satu data ya yang menarik tentang gross margin value dari e-commerce ya, salah satu e-business, bagian daripada e-business tentunya kita bisa ukur adalah e-commerce-nya ya. Ini di tahun 2022, berarti 2 tahun lalu. Data di Asia bisa kita lihat betapa pendapatan dari e-business itu berkembang luar biasa. Di Indonesia di tahun 2022 itu penjualan ataupun salesnya itu mencapai 773,7 triliun rupiah gitu ya. Ini dalam bentuk rupiah ya, sudah rupiah ya. Jadi Indonesia dengan penduduk terbesar tidak mengherankan ya, sudah mencapai lebih dari 50% ya pendapatan penjualan di Asia. Ini yang paling besar 52%. 773 triliun. Kemudian yang kedua adalah Thailand dengan 14%, 215. Singapura yang paling kecil 4%, 59,8% gitu ya. Jadi ini adalah satu hal yang kita bisa lihat bahwa e-commerce itu sesuatu hal yang sangat berkembang, sangat cepat gitu. Sehingga di tahun 2022 pun sudah pendapatannya, sales value-nya mencapai 773 triliun gitu. Jadi diharapkan nanti ini menjadi hal menarik bagi mahasiswa-mahasiswa bisnis dan wirausaha bagaimana untuk mengembangkan e-bisnis di dalam usaha nanti ke depan ya. Oke, yuk kita lihat dari sisi ini akan kita lewatkan saja ya. Ini adalah dari Biro Sensus AS-nya, di mana total penjualannya sudah mencapai lebih dari 60% ya dari kegiatan manufacturing di Amerika Serikat. Dan pada tahun 2014 ini yang di Amerika Serikat ya, jumlah keseluruhan pendapatannya itu 7.692 miliar dolar ya. Ini miliar dolar, berarti berapa ribu triliun gitu ya. Ini di Amerika Serikat. Di Asia saja khususnya Indonesia kita tahun 2002 sudah mencapai 700 triliun lebih gitu. Jadi ini adalah bisnis yang sangat menjanjikan. Nah, ini adalah tipe-tipe aktivitas e-bisnis ya yang terjadi saat ini. Nanti kita akan bahas ini di materi yang berikutnya ya, kedua atau ketiga, kedua sepertinya ya. Jadi sekarang ini e-bisnis itu merambah ke banyak hal nih, termasuk di sini ya ada bisnis proses outsourcing, ada customer self service, ada digital marketing, ada e-commerce, ada digital service, ada electronic billing,
ada remote work, ada work from home, ada recruiting ya, termasuk juga recruiting ya. Ini tidak heran karena kenapa? Karena recruiting sudah cukup lama ya. Kita punya beberapa headhunter dan lain sebagainya. Dan recruiting pun di beberapa perusahaan multinasional dia sudah digunakan e-bisnis ini ya. Jadi untuk merekrut di berbagai penjuru dunia, dia sudah punya internetnya atau websitenya, sehingga pelamar tinggal datang, tinggal menulis, memasukkan CV ya, kurikulum vitae untuk melamar di perusahaan itu, yang kemudian nanti perusahaan akan mengelola CV yang masuk ini untuk nanti disesuaikan dengan posisi yang ada. Bahkan yang terbaru nih di dalam dunia HR, kita mengenal namanya adalah AI ya, AI adaptif ya, responsif ya. Jadi menggunakan artificial intelligence, di mana di dalam recruiting itu ya, recruiter akan menggunakan teknologi AI untuk menseleksi para kandidat secara first selection. Jadi seleksi pertama itu adalah si AI itu. Jadi dari data yang masuk dari para pencari kerja, kemudian AI ini akan mengolah data tersebut, kemudian memberikan rekomendasi gitu ya kepada recruiter untuk sebagai first screeningnya. Ini loh kira-kira kandidat yang cocok untuk perusahaan untuk posisi tersebut yang sedang lowong. Nah ini yang menarik gitu ya. Jadi dengan teknologi AI sekarang yang berkembang, saya pikir e-bisnis akan menjadi jauh lebih menarik. Kenapa? Karena customer service, pelayanannya akan menjadi jauh lebih responsif dan lebih cepat, lebih akurat ya data-datanya gitu ya. Penggunaan dari AI ya, artificial intelligence. Oke, ini adalah contoh-contoh dari e-bisnis yang ada ya. Ini lebih condong kepada e-commerce ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada bisnis model macam-macam, ada subscription di sini ya. Subscription di sini kita bisa lihat ada Netflix, ada Adobe, ada Spotify gitu ya, New York Times dan lain sebagainya. Kemudian ada yang revenue through data ya, seperti YouTube ya kan. Ada juga TikTok, ini lewat data, Facebook, ada Google, ada Tinder dan lain sebagainya. Kemudian untuk freemium di sini kita punya Google Drive ya, Dropbox, ada LinkedIn, ada WordPress. Kemudian untuk e-commerce atau marketplace kita punya banyak, Amazon, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka dan sebagainya. Kemudian untuk peer-to-peer kita punya Etsy, Fiverr dan Alibaba dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh e-bisnis ya. Lebih cenderungnya adalah e-commerce gitu, karena nanti ketika kita bicara e-bisnis, maka bagian daripada e-bisnis adalah e-commerce, dan di dalamnya adalah data pengelolaan internal, seperti misalkan pengelolaan produksi yang disebut dengan namanya adalah ERP ya, Enterprise Resource Planning. Kemudian ada juga SCM ya, yaitu CSR ya, CRM Customer Relation Management. Ada juga HRIS System dan lain sebagainya. Itu adalah e-bisnis secara keseluruhan gitu. Oke, saya pikir begitu saja materi yang bisa saya sampaikan ya. Jadi hari ini kita sudah menjelaskan, sudah kita lihat secara sederhana pengantar daripada e-bisnis, tentang apa sih e-bisnis, apa itu bisnis itu sendiri, apa perbedaan e-bisnis dengan tradisional gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kenapa e-bisnis begitu berkembang, dan contoh-contoh yang menarik yang berkaitan dengan hasil pendapatan value dari sales hingga tahun 2022 kemarin gitu ya, di Indonesia itu yang sudah mencapai lebih dari 700 triliun hanya di Indonesia ya. Bisa kita bayangkan ya mahasiswa sekalian, 700 triliun value yang terjadi di Indonesia gitu. Nah itu adalah karena e-bisnis yang sekarang makin berkembang dengan adanya AI ya, artificial intelligence. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya.
kita akan ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa untuk absen, siakat, dan juga live chat untuk yang belum. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan. Selamat malam semuanya. Silakan, materinya sudah saya share, sehingga tinggal di